Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sunan Kalijaga lahir di Tuban pada tahun 1450. Ayahnya seorang bangsawan bernama Tumenggung Wilatikta, dengan gelar Raden Ahmad Sahuri yang merupakan Adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas, bernama Dewi Nawangarum. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Pangeran Santikusumo. Karena beliau merupakan seorang anak dari Adipati Tuban, gelar sebagai Raden Mas Syahid atau Raden Said juga disandangnya. Adipati adalah pemimpin sebuah kadipaten atau wilayah di bawah kerajaan Majapahit. Pada saat masa remaja, Raden Said adalah sosok berandalan dengan nama alias Berandal Lokajaya, yang seringkali melakukan tindak kejahatan seperti mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan kejahatan lainnya. Karena sifatnya yang seperti itu, ayahnya yang merupakan seorang bangsawan dan penguasa Tuban, malu karena memiliki anak yang sering berbuat onar. Lantas beliau pun mengusir Sunan Kalijaga muda dari rumahnya. Saat itu, Tuban sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan, tetapi pemerintah terus menarik pajak dan upeti dari rakyat. Padahal ladang dan pertanian warga gagal panen dan membuat rakyat kelaparan. Berbagai bentuk protes disampaikan kepada ayahnya, tetapi keputusan tersebut berasal dari kerajaan Majapahit melalui Kadipaten Tuban. Ayahnya pun tak dapat berbuat banyak, karena urusan pajak bukanlah wewenang seorang adipati. Sebagai ungkapan kekecewaan dan bentuk protes, maka Raden Said memutuskan untuk mencuri gudang makanan kadipaten dan membagikan makanan tersebut kepada rakyat miskin secara diam-diam. Sunan Kalijaga melakukan aksinya itu setiap malam. Rakyat yang mendapat bantuan pangan dari Raden Said sangat senang, meskipun mereka tidak mengetahui siapa sosok yang memberi mereka bahan pangan tersebut. Sayangnya, aksi Raden Said ini mulai terendus. Aparat yang menangani stok pangan curiga karena bahan makanan berkurang drastis di gudang. Pihak aparat kerajaan akhirnya melakukan pengintaian di waktu malam. Betapa terkejutnya para petugas istana saat mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Raden Said. Temuan ini akhirnya dilaporkan kepada ayahnya. Raden Said pun dihukum dengan hukuman dikurung. Setelah beberapa waktu ia pun dibebaskan dari kurungan. Namun, setelah dibebaskan, Raden Said bukannya jera. Ia bahkan melanjutkan aksinya membagi pangan kepada rakyat. Melihat hal itu, seorang aparat kerajaan melakukan siasat. Mengenakan topeng dan kostum yang sama dengan apa yang dikenakan oleh Raden Said, aparat ini merampok dan memerkosa warga. Ketika tindakan bejat itu dilaporkan oleh korban, ayahandanya yang mengira itu tindakan putranya pun marah besar, hingga mengusir anaknya sendiri keluar dari kerajaan. Raden Said pun pergi mengembara tanpa arah. Namun ia tetap melakukan aksi bak Robin Hood di cerita rakyat negara barat. Ia meningkatkan kemampuannya dan mengubah identitasnya dengan sebutan Berandal Lokajaya. Suatu waktu, Berandal Lokajaya coba mencuri sebuah tongkat yang dikira terbuat dari emas, milik seorang pria tua yang melintasi hutan tempatnya bernaung. Namun ternyata tongkat itu bukan terbuat dari emas. Raden Said yang merasa kasihan lantas memberikannya lagi kepada si pria tua itu. Akhirnya si pria tua bertanya kepada Berandal Lokajaya, "Mengapa melakukan hal itu?"
Branda Lokajaya pun menjawab untuk diberikan pada rakyat fakir miskin yang menderita. Si kakek lantas menimpali dengan menyebut, "Sungguh mulia hatimu, namun cara yang kau lakukan keliru." Pria tua itu pun melanjutkan dengan bertanya, "Jika kau mencuci pakaianmu yang kotor dengan air kencing, apakah tindakanmu itu benar?" "Tentu sebuah perbuatan bodoh. Hanya menambah kotor dan bau pakaian saja," jawab Branda Lokajaya. Sang kakek pun tersenyum dan berkata, "Begitupun dengan apa yang kau lakukan. Kamu berbagi dengan cara mencuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal dari barang yang baik atau halal." Mendengar hal itu, lantas Branda Lokajaya yang termenung. Ia merasa bahwa pria tua tersebut bukan sosok manusia sembarangan. Benar saja, lelaki parubaya itu merupakan sosok Sunan Bonang. Ia yang kagum lantas mengejar Sunan Bonang sampai tepian kali. Branda Lokajaya memohon kepada sang pria tua untuk menjadikannya sebagai seorang murid. Mendengar hal itu, Sunan Bonang lantas memberikan Branda Lokajaya sebuah ujian apabila benar-benar ingin menjadi muridnya. Beliau mengeluarkan dan menancapkan tongkat, yang menjadi salah satu karomahnya itu di pinggir kali. Lantas memerintahkan Raden Said menjaga benda tersebut tetap tertancap sampai ia kembali. Sang Branda Lokajaya pun langsung melaksanakan syarat tersebut, dan duduk di tepi kali dan tongkat tersebut. Sementara Sunan Bonang pergi meninggalkannya, dengan melintasi sungai dengan berjalan di atas air, tanpa sedikit pun terkena percikan air. Ini merupakan salah satu karomahnya. Branda Lokajaya terus menjaga tongkat tersebut di pinggir kali. Ia pun mulai merasa bosan. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memintanya tertidur layaknya seorang pemuda di Gua Kahfi, saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Doa tersebut dikabulkan hingga akhirnya Branda Lokajaya tertidur selama 3 tahun lamanya. Selama itu Sunan Bonang baru kembali. 3 tahun terlelap dalam tidurnya, Sunan Bonang membangunkan Branda Lokajaya dengan cara mengumandangkan azan di sampingnya. Setelah terbangun dari tidurnya, Sunan Bonang mengajak Branda Lokajaya menuju pesantrennya di wilayah Tuban untuk diajarkan ilmu agama. Akhirnya Raden Said atau Branda Lokajaya menjadi salah seorang pendakwah, seperti gurunya dan terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namanya itu sendiri berarti seorang ulama yang menyebarkan Islam, dan pernah menjaga kali sesuai perintah gurunya Sunan Bonang. Setelah menjadi wali, Sunan Kalijaga pun memiliki beberapa karomah seperti dapat mengubah rupanya.